Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Seri Ramadhani dengan NIM 2110301058. Hari ini saya akan menjelaskan tentang low back pain. Nyeri punggung bawah atau low back pain adalah rasa tidak nyaman atau nyeri yang akut pada ruas daerah lumbar kelima dan sakral. Nyeri yang dirasakan pada punggung bawah biasanya akan menjalar ke daerah kaki dan tungkai. Low back pain adalah nyeri punggung bawah yang bersumber dari tulang belakang, yaitu pada daerah spinal, otot, saraf, dan struktur lainnya yang ada pada daerah tersebut. Low back pain adalah penyakit yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik. Low back pain dapat disimpulkan sebagai rasa nyeri yang terdapat pada tulang belakang antara tulang rusuk dan tulang ekor, dan dapat pula menyebar ke daerah punggung atas atau pangkal paha. Selanjutnya saya akan menjelaskan patologi dari low back pain. Pada kondisi nyeri punggung bawah, pada umumnya otot ekstensor lumbar lebih lemah dibandingkan dengan otot fleksor, sehingga menyebabkan otot tidak dapat untuk menahan beban. Untuk otot sendiri sebenarnya tidak jelas sebagai sumber dari nyeri, tetapi muscle spindles diinervasi sebagai sistem saraf simpatis. Dengan hiperaktivitas kronis, muscle spindles mengalami spasme sehingga dapat mengalami nyeri tekan. Perlengketan otot yang tidak sempurna akan melepaskan pancaran rangsangan saraf yang berbahaya dan akan menyebabkan nyeri sehingga akan mengganggu aktivitas otot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi dari low back pain. Etiologi dari nyeri punggung bermacam-macam. Yang paling banyak adalah penyebab sistem neuromuskuloskeletal. Di samping itu, LBP juga merupakan nyeri rujukan karena gangguan sistem kardiovaskuler. Proses infeksi, neoplasma, juga invasi pada daerah panggul juga dapat menyebabkan LBP. Penyebab dari gangguan neuromuskuloskeletal dapat disebabkan dari berbagai faktor seperti otot, diskus invertebralis, saraf apofisial, kompresi saraf, metabolik, psikogenetik, dan umur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari LBP. Pada dasarnya, mekanisme terjadinya LBP adalah karena adanya mekanisme nyeri yang ditambah dengan sensasi nyeri sehingga dapat mengakibatkan LBP. Awalnya, stimulus nyeri tersebut akan menyentuh nosiseptor yang ada pada bagian kulit dan organ tubuh. Nosiseptor adalah ujung saraf bebas pada kulit yang hanya berespon pada stimulus yang kuat, yang berpotensi merusak, di mana stimulus ini dapat berupa mekanik dan kimia. Stimulus kimiawi dapat berupa obat-obatan yang dapat menyebabkan rasa nyeri atau zat kimia berupa nikotin. Nikotin akan mengakibatkan aliran darah pada pinggang akan berkurang. Dan aliran darah yang tersumbat atau terhambat akan menyebabkan resiko terjadinya LBP. Sedangkan stimulus mekanik dapat berupa pengangkutan beban berat. Saat stimulus nyeri sudah mencapai nosiseptor, maka salah satu cabang nosiseptor akan dikirim ke pembuluh darah lokal. Setelah itu, dari pembuluh darah lokal akan dikirim ke mast cell. Kemudian stimulus tersebut akan merangsang mast cell untuk menghasilkan histamin. Histamin merupakan salah satu substansi yang dapat meningkatkan transmisi nyeri, sehingga dapat meningkatkan efek yang menimbulkan nyeri. Dan histamin tersebut dapat memberikan sensasi seseorang untuk merasakan nyeri. Sensasi nyeri tersebut kemudian akan menyentuh bagian lengkungan tulang belakang, dan pada kondisi ini dapat menyebabkan kondisi tubuh menjadi tidak stabil. Selanjutnya, batang tubuh akan membantu untuk menstabilkan kondisi tulang belakang kembali. Untuk menstabilkan kondisi tersebut, maka otot-otot abdominal dan toraks akan berkontraksi. Dan kontraksi tersebut dapat menyebabkan terjadinya low back pain. Selanjutnya, saya akan menyebutkan tanda dan gejala dari low back pain.
Untuk tanda dan gejala dari LBP dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, nyeri punggung bawah sederhana, yang tidak dijalari dengan rasa nyeri di daerah saraf di bawahnya. Yang kedua, nyeri punggung bawah dengan gangguan persarafan, yang ditandai dengan gejala nyeri pada bagian lutut, tungkai, dan kaki. Yang ketiga, ada nyeri punggung bawah akibat kegawatannya. Ada trauma fisik seperti jatuh dari ketinggian, kecelakaan bermotor, dan nyeri pada daerah dada atau perut. Selanjutnya, saya akan menyebutkan faktor resiko dari LBP. Untuk faktor resiko dari LBP dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada faktor individu, kemudian faktor pekerjaan, dan faktor lingkungan. Untuk faktor individu disebabkan karena usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, dan pendidikan. Kemudian yang kedua, faktor pekerjaan, yaitu beban kerja, lama kerja, sikap kerja, postur janggal, dan postur statis. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan, yaitu faktor getaran, faktor pencahayaan, dan faktor kebisingan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.